Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Prastiwi Darohani, masih pada laju reaksi. Di sini saya akan membahas tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekarang kita bahas tentang teori tumbukan. Inti teori tumbukan adalah sebagai berikut, bahwa setiap reaksi kimia diawali oleh tumbukan antar molekulnya. Semakin sering atau semakin banyak tumbukan, reaksi kimia akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, kalau tumbukannya tidak sering, maka reaksinya akan lambat. Kemudian bahwa tidak semua tumbukan kimia itu menghasilkan produk, hanya tumbukan yang efektif saja yang menghasilkan produk, yaitu tumbukan yang partikelnya mempunyai energi minimum yang diperlukan supaya bisa berlangsung reaksi atau terkenal dengan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi. Nah, jadi syarat terjadinya tumbukan efektif, syarat tumbukan efektif itu ada dua, yaitu mempunyai energi yang cukup, energinya yang cukup, dan mempunyai posisi yang tepat, posisi tumbukan yang tepat, seperti ini. Energinya cukup, posisinya tepat atau orientasinya tepat. Kemudian jika harga energi aktivasinya besar, reaksi berlangsung lambat. Jika EA-nya besar itu lambat. Nah, supaya reaksi berlangsung cepat, maka energi aktivasi harus diturunkan. Dengan apa? Dengan menambahkan katalis. Jadi katalis ini digunakan untuk apa? Untuk menurunkan energi aktivasi. Kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Ini reaksi eksoterm, ini grafik dari reaksi eksoterm, Nah, di sini ada reaktan, di sini ada produk, Ini EA yang warnanya biru, ini adalah energi aktivasi, tanpa katalis. Ini tanpa katalis, jadi masih tinggi sekali. Kalau kita bawa batu, ibaratnya ini bukit, bawa batu, mesti kan karena tinggi sekali, kan ini lambat gitu kan. Nah, tetapi kalau diberikan katalis, katalis tadi adalah menurunkan energi aktivasi, Di sini energi aktivasi setelah ditambah katalis, dengan katalis dia akan turun seperti ini. Jadi kalau kita membawa batu karena puncaknya landai, seperti ini kita kan akan cepat gitu cepat sehingga menghasilkan produknya akan cepat. Dari sini teori tumbukan semoga bisa dipelajari, dipahami. Kemudian kita akan lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada konsentrasi, kemudian ada luas permukaan. Luas permukaan ini nanti berhubungan dengan bidang sentuhnya. Kemudian ada suhu. Kalau suhu ini nanti berhubungan dengan energi kinetik, energi kinetik. Kemudian ada katalis. Kalau katalis ini nanti berhubungan dengan energi aktivasi. Seperti ini. Kita akan membahas lebih dalam, yaitu yang pertama itu adalah konsentrasi. Konsentrasi, misalkan kita mempunyai 2 beker gelas seperti ini, di mana konsentrasi dari yang A ini kecil, yang B ini konsentrasinya besar, digambarkan kalau konsentrasinya kecil, partikelnya ini sedikit,
Kalau konsentrasinya besar, partikel yang ada di beker gelas ini banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kemungkinan bertumbukan antar partikelnya kan sedikit ini. Ya, kecil. Kemungkinan bertumbukannya kecil kalau yang A. Tapi kalau yang B, ini kemungkinan bertumbukan antar partikelnya kan besar, ya. Sehingga dia akan yang B ini laju reaksinya akan semakin cepat gitu. Kalau yang A ini karena kemungkinan bertumbukan antar partikelnya sedikit, sehingga yang A ini laju reaksinya ini lambat. Seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan, ya. Dapat disimpulkan bahwa jika jumlah partikel, ya, ini banyak, partikelnya besar, ya, banyak, ya, maka tumbukannya juga akan semakin banyak, gitu kan, akan semakin besar. Nah, sehingga apa? Sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, seperti ini. Ini tentang konsentrasi. Kemudian kita membahas luas permukaan, ya. Kalau luas permukaan ini kan berhubungan dengan bidang sentuhnya, ya, berhubungan dengan bidang sentuhnya. Maaf, saya mau menghapus ini. Kalau luas permukaan itu berhubungan dengan bidang sentuhnya, ya, bidang sentuhnya. Nah, kalau misalkan kita ini memasukkan, misalkan, ya, di dalam gelas ini kita akan memasukkan gula, misalkan gula batu, nih, gula batu, ya. Kita masukkan gula misalkan 1 gram, ya. Kita memasukkan 1 gram gula. Nah, kita masukkan 1 gram gula. Lah, gulanya ini, ya, kalau gulanya ini adalah gula batu, ya, misalkan ini gula batu, kan gula batu itu, ya, kotak-kotak gitu, ya. Nah, seperti ini. Nah, atau kita memasukkan yang di sini ini berupa serbuk, ya. Kalau serbuk, serbuk seperti ini, ya. Kita masukkan serbuk. Jadi kalau serbuk kita gambarkan kecil-kecil gitu, ya, kecil-kecil nih serbuk. Nah, serbuk dengan massa yang sama-sama 1 gram. Nah, kalau gula batu seperti ini arah tumbukannya, arah bidang sentuhnya, arah tumbukannya ini kan ada 6 tumbukan, ya kan? 6 tumbukan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita menjadikan kecil-kecil, ya, gula batu seperti ini, ya, arah tumbukannya kan dia kan banyak sekali, ya, dari sini seperti itu kan. Seperti ini, dari sini gitu kan, banyak sekali ini, ya, banyak sekali. Jadi lebih banyak lah daripada yang gula batu yang atas ini tadi, gitu, ya. Kalau ini 6 tumbukan, 1 gula batu, di sini ada berapa? Ini ada 9, ya. Ya, tinggal aja 9 dikalikan 6 tumbukan kayak gitu, ya, secara teoritis, ya. Nah, sehingga kalau banyaknya bidang sentuh yang bersentuhan seperti ini, sehingga tumbukan antar partikelnya ini akan semakin banyak, sehingga yang
serbuk ini laju reaksinya akan lebih cepat, daripada yang bongkahan gula batu ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil ukuran partikel, ya, semakin besar luas permukaannya. Semakin besar luas permukaannya. Nah, kalau luas permukaannya semakin besar, maka akan semakin banyak tumbukannya. Maka tumbukannya akan semakin banyak, seperti ini. Sehingga apa? Sehingga laju reaksinya semakin cepat. Nah, seperti ini. Ini tentang luas permukaan. Nah, kemudian berikutnya adalah suhu, ya, tentang suhu. Nah, suhu ini misalkan kalau kita menjelaskan, kita bikin ini apa namanya, teh gitu ya. Kita bikin teh. Nah, yang di sini dikasih air panas, yang di sini ini airnya panas. Sedangkan yang di sini ini airnya dingin, misalkan. Sama-sama kita kasih gula 1 gram, di sini juga gula 1 gram. Gula pasir aja, sama-sama gula pasir. Maka terus kemudian kita aduk, ya, mana yang akan lebih cepat larut gulanya? Ya, tentunya yang apa? Karena sering bikin air panas, teh panas ya. Yang semakin cepat ya yang air panas ini lajunya akan semakin cepat gitu. Kalau yang air dingin gulanya kan tidak cepat larut gitu. Kalau yang air panas kan gulanya nanti akan cepat melarut, ya. Karena hubungannya dengan apa? Hubungannya yaitu dengan energi kinetiknya. Karena kalau energi kinetiknya itu ini besar, kan kalau suhu dipanaskan, ya, suhu panas ini kan akan meningkatkan energi kinetik, ya, bergerak semua partikelnya, pertumbukan itu semakin besar sehingga laju reaksinya semakin cepat, ya. Sehingga kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu, kalau suhunya tinggi, ya, maka energi kinetiknya apa? Energi kinetiknya semakin besar, ya kan? Energi kinetik partikel untuk bertumbukannya ini akan semakin besar. Energi kinetik untuk bertumbukan, ya, antar partikel ini semakin besar. Kalau semakin besar maka apa? Laju reaksi akan semakin cepat, seperti ini. Jadi suhunya tinggi, maka energi kinetik untuk pertumbukan antar partikelnya akan semakin besar sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, suhu itu hubungannya suhu dengan laju reaksi itu akan digambarkan rumus sebagai berikut, seperti ini, ya. Nah, rumus mencari laju pada peningkatan suhu, ya, di sini VA itu sama dengan V akhir itu sama dengan AV. AV ini adalah kenaikan suhu reaksi. Misalkan mau
kenaikan laju reaksi. Misalkan laju reaksinya ini menjadi 2 kali semula, ya berarti ini nanti dirubah jadi 2 seperti ini. Misal ini kenaikan suhu, kalau suhunya dinaikkan misalkan 10 derajat ya Celcius ya, laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Nah, itu maka akan dirumuskan seperti ini. Jadi VA laju akhir sama dengan 2, kan tadi 2 ini tahu laju reaksinya 2 kali lebih cepat ya dari semula, dikalikan perubahan ini suhu awal dengan suhu akhir, ini delta T ya. Jadi T akhir dikurangi T awal dibagi dengan kenaikan suhunya tadi. Misalkan tadi kan 10 derajat. Nah, 10 derajat dikalikan dengan V0 seperti ini. Ya, kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian mencari waktu reaksi ya, pengaruh peningkatan suhu kalau terhadap waktu, bahwa V itu kan berbanding terbalik ya dengan seperti ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa ini TA-nya, T akhir ininya jadikan setengah ya, setengah dikalikan delta T ya, perubahan suhunya dibagi dengan kenaikannya tadi 10 dikalikan dengan T0, T mula-mula seperti ini ya. Ini kalau hubungannya dengan waktu, yang atas dengan laju. Nah, kalian hafalkan aja yang atas saja, nanti kalau yang bawah nanti tinggal setengahnya gitu. Lah nanti kalau ini suhunya dinaikkan 20 derajat ya, ini ya diganti, yang 10 ini diganti 20, yang ini jadi 3 kali semula misalkan ya, ini ya diganti, yang 2-nya diganti 3 seperti itu. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Nanti mungkin lebih jelasnya di soal berikutnya. Katalis ya, katalis itu ya, tadi sudah ada di depan tadi adalah ini zat yang digunakan untuk menurunkan energi aktivasi. Jadi katalis ini ya digunakan untuk apa? Menurunkan energi aktivasi ya. Apa sebenarnya pengertian dari katalis sendiri? Ya, katalis sendiri itu adalah pengertiannya itu adalah zat yang dapat mempercepat ya. Zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia ya, baik secara kekal ya atau permanen ya, ataupun sementara, sehingga pada akhir reaksi zat ini dapat diperoleh kembali. Nah, contohnya katalis ya, gini aja yang mudah. Kalian membakar kayu itu kalau dibakar kan tidak, agak susah ya. Nah, tetapi coba kalian tambah katalis berupa ini, apa itu, minyak tanah. Nah, kan dia akan cepat terbakar ya. Terus kemudian katalis misalkan pembuatan tape ya, tape itu juga dikasih katalis ya, misalkan dikasih ragi kayak gitu. Terus kemudian ada juga pada pembuatan
asam sulfat ya, asam sulfat ya pada proses kontak ya, pada proses kontak yaitu dengan menambahkan katalisnya itu apa, vanadium pentaoksida, vanadium pentaoksida ya. Jadi katalis itu zat yang mempercepat reaksi tanpa dirinya ikut bereaksi. Kemudian kita bisa menggambarkan reaksi ini apa diagramnya ya. Kita bisa menggambarkan grafiknya, seperti ini grafiknya. Ini pada reaksi eksoterm ya. Ini reaksi tanpa katalis ya. Walaupun di depan sudah disinggung ya. Ini energi aktivasinya ini. Nah, setelah diberikan katalis ya, energi aktivasinya kan ini EA-nya turun nih. EA-nya turun seperti ini. Ya, sehingga reaksi itu kalau tinggi gini kan ibaratnya puncaknya tinggi, gunungnya tinggi itu kan berat ya kan. Lah melaju dengan sepeda motor sini kan lambat ya kalau tinggi, tapi kalau dilandaikan misalkan jalan tembus itu Sarangan itu ya ke Magetan itu, nah ini kan lebih landai, jadinya kita membutuhkan waktu yang cepat seperti ini ya. Dari sini semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian tentang teori tumbukan dan laju, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini. Jika kalian suka channel ini dan untuk mendapatkan video-video saya pembelajaran yang baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan bisa di-share ke teman-temannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.